Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Jamaah sekalian, para ikhwah, para aba, para ummahat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, di mana di pagi hari ini kita diperkenankan Allah Subhanahu wa taala untuk bersuah dan berjumpa fi baiti min buyutillah, di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini, dalam rangka untuk membahas suatu masuk ilmu yang penting. Kenapa dikatakan penting? Karena ini merupakan bagian dari pengimplementasian firman Allah Subhanahu wa taala At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka. Ayat ini, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang beriman. Perintah Allah di sini adalah agar kita melindungi, menjaga. Ku maknanya adalah kita membuat wiqayah, perlindungan. Makna wiqayah di sini ya sama dengan makna al-hifdhu, menjaga, ya, atau al-himayah, melindungi. Siapa yang kita lindungi? Pertama diri kita, kemudian baru keluarga kita. Dan insyaallah di pagi hari ini kita akan membahas sebuah kutayyib, sebuah risalah yang berjudul Mukhtasar, ringkasan Tarbiyatul Aulad ala Minhajin Nubuwah, mendidik anak di atas metodologi kenabian. Ya, Tarbiyatul Aulad ala Minhajin Nubuwah, yaitu pendidikan anak di atas metode an-nubuwah, metode kenabian. Sebenarnya buku ini buku yang tebal ya, tapi yang kita bahas adalah mukhtasarnya, ringkasannya. Buku ini ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Said Ruslan Al-Misri. Muhammad Said Ruslan, beliau adalah salah seorang ulama ahlu sunnah yang tinggal di Mesir. Dan insyaallah kita akan bahas, kita akan bacakan buku ini bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin mendapatkan e-booknya. Buku ini alhamdulillah sudah kami terjemahkan dalam format PDF. Nanti bisa menghubungi panitia. Ya, bisa menghubungi panitia. Buku ini sudah kami terjemahkan dengan judul Panduan Kenabian di dalam Mendidik Anak. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam buku ini ada beberapa pembahasan, yaitu diawali dari pembahasan tentang status anak di dalam Al-Quran atau di dalam Islam. Ya, qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, penulis yaitu Fadilatul Syekh Muhammad Said Ruslan hafizahullah berkata, setelah beliau bertahmid dan bersolawat kepada baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, beliau menerangkan al-atfalu hibatun minallahi azza wa jalla
wa qurratu 'ainin lil abawaini. Al-atfal, anak-anak, adalah hibatun. Hibah artinya pemberian, karunia. Kata para ulama, makna hibah itu adalah sesuatu yang diberikan tanpa mengharapkan imbalan. Itu hibah. Anak itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Al-Wahhab. Allah yang Maha memberikan karunia. Dan manakala Allah memberikan karunia, Allah enggak pernah mengharapkan balasan dari hamba, karena Allah enggak butuh. Allah Maha Kaya, Al-Ghani. Tapi Allah terangkan, siapa yang bersyukur atas karunia dari Allah, maka kebaikannya kembali kepada kita sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi." Surat An-Naml. Ucapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Siapa yang bersyukur, maka sejatinya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, kembali kepada dirinya sendiri. Juga di dalam surat Luqman, ya, Allah mengatakan, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi." Siapa yang bersyukur, maka dia bersyukur kembalinya kepada dirinya sendiri. Karena itu, apabila kita bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, atas karunia dari Allah, maka kata Allah, "La in syakartum la azidannakum." Apabila kalian bersyukur kepadaku, aku akan tambahkan nikmat kepada kalian. Jadi menurut Anda, ya, siapa yang paling diuntungkan ini? Ya tentunya hamba. Allah enggak butuh dengan amalan-amalan kita dan termasuk rasa syukur kita. Allah Maha Kaya. Nah, jadi anak adalah hibah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, wa qurratu 'ainin lil abawaini, dan sebagai penyejuk mata bagi kedua orang tuanya. Qala al-muallifu hafizahullah, penulis berkata, "Fal auladu hibatun minallahi jalla wa ala wa hum zinatul hayatid dunya kama qala ta'ala al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya." Ya, anak-anak adalah karunia dari Allah Jalla wa ala, dan mereka adalah perhiasan kehidupan dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-malu, harta, wal banuna, dan anak-anak, zinatul hayatid dunia, adalah perhiasan kehidupan dunia." Al-Kahfi ayat 46. Kemudian penulis berkata, "Al-malu al-kathiru al-wafiru." Harta yang berlimpah dan banyak, wal banuna al-kathiruna, dan anak-anak yang juga banyak, ya, zinatu hadhihi dunya al-faniyah. Ya, jadi itu semua adalah perhiasan dunia yang temporer atau yang fana ini. Jadi harta yang banyak berlimpah, anak yang juga banyak, itu semua adalah perhiasan dunia, dunia yang fana ini. Wa amma fil akhirah, adapun di akhirat, fa innallaha tabaraka wa ta'ala yaj'alu lil abdi waladan salihan fid dunya yata'atta minhu du'aun salihun fil akhirah yasilu ilaihi fiha ajruhu bifadlillahi rabbil alamin, kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin wa minha waladin salihin yad'ullaha lahu." Kata penulis, adapun di akhirat, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi seorang hamba anak yang soleh di dunia, dan menghadirkan dari anak yang soleh di dunia itu doa yang soleh, ya, yata'atta minhu du'aun salihun fil akhirah, yaitu Allah akan hadirkan doa yang soleh dari hamba atau anak tersebut, ya, yasilu ilaihi fiha ajruhu, yang sampai kepada orang tuanya, ya, pahala tersebut, bifadlillahi rabbil alamin, tentunya dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya,
Yang dimaksud oleh penulis di sini, ketika Allah mengatakan harta dan anak-anak itu perhiasan dunia, kita manusia umumnya akan menyenangi hal-hal yang indah, akan menyenangi hal-hal yang bagus, ya. Dan kita memiliki kecondongan, itulah perhiasan dunia. Harta, rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, ya, dan apapun yang ada di dunia ini, maka itu semua adalah perhiasan dunia yang kita sebagai manusia condong kepadanya. Termasuk anak-anak, ya. Anak-anak juga adalah bagian dari perhiasan dunia. Tapi jangan sampai, ya, perhiasan dunia ini itu hanya berhenti menjadi perhiasan sekedar di dunia saja, namun tidak lagi bermanfaat ketika kita sudah meninggal dunia atau ketika kita sudah di akhirat. Karena itu, ya, diterangkan oleh para ulama, ya, bahwasanya, ya, anak-anak yang dikatakan sebagai perhiasan dunia, maka tidaklah akan sempurna keindahan dari anak-anak tersebut, melainkan apabila diiringi dengan kesolehan anak, keistiqomahan anak, keindahan adab dan akhlaknya. Anda, ya jamaah, punya anak, Anda lihat wajahnya, Anda lihat gerakannya, Anda lihat tubuhnya, senang enggak? Senang. Anda merasa tertarik dengan anak tersebut, Anda sayang dengan anak tersebut, Anda cinta dengan anak tersebut. Itu fitrah yang sudah Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada setiap hamba. Nah, tapi, ya, senangnya kita dengan anak kita tadi akan lebih sempurna lagi apabila anak-anak kita itu adalah anak yang saleh, anak yang istiqomah di atas agama, anak yang memiliki akhlak dan adab yang baik. Maka akan semakin sempurna itu menjadi perhiasan. Kenapa? Karena tidak hanya menjadi hiasan di dunia, tapi juga menjadi hiasan di akhirat. Sebagaimana kata penulis tadi, wa ammal fi akhirah fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yaj'alu lil 'abdi waladan salihan fid dunya. Adapun di akhirat Allah Subhanahu wa taala jadikan, ya, bagi hamba yang memiliki anak yang soleh di dunia, yata'atta minhu du'aun salihun fil akhirah. Maka doa dari anak soleh tersebut akan datang, mendatanginya, bermanfaat bagi orang tua tersebut. Sebagaimana hadis Nabi SAW, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalathin. Apabila anak Adam meninggal dunia, terputus semua amalnya kecuali 3, di antaranya waladun salihun yad'ullaha lahu, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Juga jemaah sekalian, di dalam sebuah hadis yang sahih dihasankan oleh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, Rasulullah SAW pernah bersabda, wa anna rajulan la turfa'u darajatuhu fil jannah. Ada seorang laki-laki diangkat derajatnya di surga. Sudah masuk surga, diangkat lagi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal, ya jamaah, ketika hamba itu menapakkan kakinya ke surga yang paling rendah, itu sudah merupakan nikmat yang besar. Hadza fauzun azim. Itu adalah kesuksesan yang luar biasa, kesuksesan yang dahsyat, yang besar. Nah, ini sudah masuk di surga, sudah merasakan betapa nikmatnya, kemudian diangkat lagi derajatnya. Orang ini bertanya, ya, wa qala wa anna li hadza, dari mana aku dapatkan ini sehingga aku diangkat dari, ya, surga, tingkatan surga sebelumnya ke tingkatan yang lebih tinggi. Waqila, kemudian dijawab, bistighfari waladika laka, lantaran doa permohonan ampun anakmu untukmu, istighfarnya anakmu untukmu. Anakmu senantiasa beristighfar, anakmu senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbighfirli wali walidayya, wahai Rabbku, ampuni aku dan ampuni kedua orang tuaku. Maka jamaah sekalian, ketika anak-anak kita, mereka enggak pernah lepas lisannya manakala mereka berdoa, memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mendoakan orang tuanya, Rabbighfirli wali walidayya, wahai Rabbku, ampuni aku dan ampuni kedua orang tuaku.
maka doa tersebut bermanfaat bagi orang tuanya. Bukan hanya bisa mengampunkan kesalahan dan dosa orang tua, tapi manakala orang tua itu sudah terhapuskan dosanya, dan kemudian orang tua sudah berada di jannah, sudah berada di surga, maka ternyata istighfar itu bisa mengangkat derajatnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kata penulis, fahadha yadullu ala anna hadzal amal alladhi yata'atta minal waladi salihi bid-du'ai lil alladhi yata'atta minal waladi salihi bid-du'ai li abawaihi ba'da mautihima huwa istimrarun li hayatihi huwa ka'annahu lam yamut. Allahu akbar. Kata Fadilatul Syekh di sini, hal ini menunjukkan bahwa amalan ini, ya, yaitu amalan yang dihadirkan dari anaknya ini, anak yang soleh ini, berupa doa kepada kedua orang tuanya selepas orang tuanya wafat atau meninggal dunia, maka amalan tersebut akan istimrar, akan continue, terus berlangsung, terus berkesinambungan meskipun ya dia telah wafat. Ya, maka ini semua akan tetap berkesinambungan setelah wafatnya kedua orang tuanya. Ya, selama anaknya masih hidup, dan seakan-akan ka'annahu lam yamut, seakan-akan ya anaknya tidak wafat. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita perhatikan ya, di dalam hadis Nabi, hadis ya, yaitu tentang terputusnya amalan seorang hamba ketika meninggal dunia kecuali 3 hal. Yang pertama, Nabi mengatakan min shadaqatin jariyatin, dari sedekah jariyah. Ya, dari sedekah jariyah. Al-Imam Al-Munawi hafizahullah taala, ya, beliau ketika menerangkan tentang tafsir At-Tahrim ayat 6, di antaranya beliau menjelaskan, ya, wa an yatasaddaqu rajulu, ya, sa'an, ketika ada seorang dia itu bersedekah dengan 1 sok makanan, ya, dibandingkan dengan dia mendidik anaknya, mentakdib anaknya, ya, mengajarkan adab pada anaknya, maka sejatinya ya apa yang dia lakukan untuk anaknya jauh lebih bermanfaat daripada dia bersedekah, meskipun dia bersedekah setiap hari. Kenapa demikian? Karena sedekahnya dia dengan makanan tadi akan terhenti setelah makanan itu habis. Tapi manakala dia mengajari anaknya, maka upaya dia di dalam mendidik anaknya itu akan istimrar, berkesinambungan. Contoh ya jamaah, Anda punya anak masih kecil, taruhlah masih disusui oleh uminya, dia lagi belajar ngomong nih, belajar ngomong. Di usia-usia baru beberapa bulan, anak-anak itu babbling, ngomongnya nggak jelas, ya, ba seperti itu. Nah, ini fase istimewa bagi orang tua untuk mendampingi dengan tasmi' wa talqin. Dengan apa? Tasmi' wa talqin. Kita memperdengarkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, dan kita memperdengarkan, maksud saya kita mendiktekan atau mentalkin dia dengan kalimat-kalimat thayyibah. Anak belum bisa ngomong, tapi dia belajar ngomongnya ya dengan cara mendengarkan apa yang masuk di pendengarannya, kemudian dia akan merespon. Dia akan belajar untuk meniru, muhakah istilahnya. Dan ketika Anda mentasmi' dia dengan kalimat-kalimat thayyibah, taruhlah Anda ajarkan dia mengucapkan Allah, 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 sehingga yang pertama kali diucapkan oleh anak ini adalah kalimat Allah, maka jangan Anda kira Anda enggak mendapatkan pahala
ketika dia belajar dari Anda mengucapkan kata Allah, maka setiap kali anak itu mengucapkan kata Allah dan setiap kali dia menyeru Rabbnya Allah, Anda akan mendapatkan pahala. Bayangkan mulai dari kecil sampai dia meninggal dunia, betapa banyak ya guliran-guliran pahala yang akan Anda dapatkan. Apalagi kalau Anda mengajarkan misalnya adab, berbagai macam adab. Di antaranya taruhlah ketika hendak melakukan sesuatu yang baik, diajarkan mereka mengucapkan basmalah, bismillah, dengan menyebut nama Allah. Ya, bismillahi asyrabu, dengan menyebut nama Allah aku minum. Bismillahi aktubu, dengan menyebut nama Allah aku menulis. Artinya setiap kali dia akan melakukan perbuatan, kita ajarkan dia dari kecilnya untuk mengucapkan basmalah. Basmalah ya jamaah, itu mengandung tabarruk, mencari berkah dari nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan menyebut nama Allah, aku mencari keberkahan dengan perbuatanku ini, sehingga diharapkan perbuatannya menjadi berkah. Juga bismillah itu adab tertinggi kepada Allah, karena aku sebelum melakukan sesuatu, aku menyebut nama Allah. Sebelum aku menulis, aku menyebut nama Allah. Dan ini juga bentuk isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah. Ya, dengan menyebut nama Allah, aku memohon pertolongannya, aku menulis, aku membaca, aku melakukan ini dan itu. Nah, sehingga jamaah sekalian muliakan Allah, manakala anak kita tadi dia mengucapkan basmalah, jangan Anda kira selesai begitu saja. Setiap kali dia mengucapkan basmalah, Anda akan mendapatkan pahalanya. Nah, ini terutama di fase-fase anak masih usia dini ini. Itu yang paling penting. Karena di usia dini itu adalah usia kita ibaratnya membangun manusia. Kita ibaratkan seperti membangun gedung kayak masjid ini. Mana yang dibangun pertama kali? Apa Pak yang pertama kali dibangun ketika kita hendak bangun bangunan? Pondasi. Pondasi itu kelihatan nggak Pak? Kalau Anda sekarang lihat gedung ini, Anda bisa melihat pondasi nggak? Hah? Bisa nggak Anda lihat pondasinya? Nggak bisa. Yang kelihatan adalah gedung di atasnya. Kita nggak tahu pondasinya. Makanya ini yang seringkali membuat manusia itu lalai, lupa, karena pondasi nggak kelihatan. Pengennya cepet-cepetan membangun tinggi-tinggian. Padahal yang menjadi pondasi yang penting itu pondasinya. Nah, anak-anak usia dini itu adalah fase ibarat kita membangun manusia, kita membangun pondasi. Dan apa pondasinya, Pak? Ya? Apa pondasi dari pembangunan manusia? Akidah, tauhid, iman. Itulah pondasinya. Dan fase anak-anak, apalagi di bawah 7 tahun, itu adalah fase penting untuk mendidik akidah, mendidik iman bagi mereka. Ibaratnya ya jamaah sekalian, kita itu ya mempersiapkan manusia dalam rangka menjalankan tujuan hidupnya. Apa tujuan hidup manusia? Beribadah kepada Allah. Jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh saya tanya bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kapan sebentar ya? Nah, baik, jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jika kita ditanya nih, ya, apa sih bapak-bapak, ibu-ibu tujuan kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya apa, Pak? Beribadah kepada Allah. Kemudian apa lagi, Pak? Ya? Kita umumnya akan mengatakan hanya beribadah kepada Allah. Dalilnya surat Az-Zariyat 56.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi seringkali kita lupa, jamaah sekalian. Ini yang diterangkan oleh para ulama kita. Manusia itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan makhluknya diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu punya dua tujuan. Tujuan pertamanya adalah Allah sebutkan dalam surat At-Talaq. Ya. Ayat ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi juga demikian. Ada 7 lapis bumi. Ya. Yatanazzalul amru bainahunna. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah berlaku pada keduanya, pada langit dan bumi. Artinya langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya berada di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah terangkan apa tujuannya? Tujuannya adalah lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Itu tujuannya, Pak. Lita'lamu, agar kalian mengetahui, agar kalian mengilmui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, berkuasa atas segala sesuatu. Dan ayat seperti ini diulang beberapa kali di dalam Al-Qur'an. Lita'lamu, agar kita mengetahui, mengenal, mengilmui Allah. Bagaimana jamaah sekalian kita bisa beribadah kepada Allah kalau kita enggak mengenal Allah? Bagaimana kita bisa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, berkhidmat kepada Allah sementara kita enggak kenal Rabb kita? Makanya pondasi pertama adalah mengenal Allah, mengilmui Allah, ma'rifatur Rabb, ma'rifatullah. Baru kemudian setelah itu kita bisa beribadah kepada Allah sebagaimana yang dikehendaki Allah. Dan inilah di antara argumentasi ulama yang membagi tauhid menjadi 2. Nah, kita seringkali kan tahu tauhid dibagi menjadi 3, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Namun sebelumnya di dalam syarah akidah Tahawiyah, itu Al-Is bin Abdissalam dan juga ulama-ulama yang semisal membagi tauhid menjadi 2. Pertama, tauhidul isbat wal ma'rifah. Tauhid al-isbat wal ma'rifah. Tauhid penetapan dan pengenalan. Artinya kita menetapkan dan mengenal Allah Subhanahu wa taala, Allah Rabb kita. Allah Maha sempurna. Yang kedua adalah tauhidul al-qasd wat talab. Tauhidul qasdi wat talabi. Tauhid tujuan dan tuntutan. Sebenarnya jamaah sekalian, pembagian para ulama 2 tauhid ini itu enggak kontradiksi dengan pembagian 3. Kenapa? Karena di dalam tauhidul ma'rifah wal isbat itu sudah mengandung 2 macam tauhid, rububiyah dan asma wa sifat. Yaitu kita mentauhidkan Allah di dalam perbuatan Allah, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Kita menetapkan bagi Allah, mengenal Allah dan menetapkan hal tersebut. Adapun tauhidul thalab wal qasdi itu sama dengan tauhid uluhiyah atau tauhidul ibadah. Atau dengan kata lain jamaah, kalau kita simpelkan lagi, kita simplifikasi lagi, tauhidul isbat wal ma'rifah itu seringkali disebut dengan tauhidul ilmi. Tauhid al-ilmi. Kita mentauhidkan Allah di dalam pengetahuan kita tentang Allah. Allah Rabb, Allah Al-Malik, Allah Al-Jabbar, Allah Al-Aziz dan seterusnya. Yang kedua tentang ibadah, tujuan kita diciptakan Allah untuk beribadah kepada Allah sehingga kita wajib untuk menunggalkan Allah di dalam ibadah kita. Ibadah itu ilmukah atau amalkah, bapak-bapak, ibu-ibu? Amal. Jadi tauhidul amal. Jadi ada tauhid al-ilmi, tauhid al-amali. Dan kita muslim ahlu sunnah itu menghimpun kedua hal ini, al-ilmu wal-amal. Karena manusia di dalam hal ini, al-ilmu dan al-amal,
itu ada 3 golongan. Tauhid ada taufik, hidayah maksud saya. Afwan, hidayah ada 2 macam. Al-hidayatu ilal ilmi wal hidayatu ilal amali. Hidayah kepada ilmu dan hidayah kepada amal. Sehingga ada 3 jenis atau 3 golongan manusia. Pertama, golongan manusia yang Allah berikan hidayah ilmu, tidak Allah berikan hidayah amal. Punya ilmu tapi tidak beramal. Siapa mereka, Pak? Yahudi. Apa sebutan bagi mereka yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Fatihah? Al-maghdub alaihim. Yang dimurkai oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan pertama. Dimurkai oleh Allah. Kenapa Allah murka? Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Alangkah murkanya Allah, engkau mengatakan apa yang enggak engkau kerjakan. Mereka berilmu tapi enggak beramal. Allah murka kepada mereka. Al-maghdub alaihim, Yahudi. Allah berikan hidayah kepada ilmu, tapi enggak Allah berikan hidayah kepada amal. Yahudi itu pintar-pintar, Pak. Bahkan kalau kita baca sejarahnya Yahudi, ya, asalnya Yahudi itu tidak melakukan kesyirikan. Mereka tidak melakukan kesyirikan. Ya. Karena mereka tahu Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Rabb, tapi mereka adalah manusia yang paling congkak, yang paling sombong. Mereka menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya karena Rasulullah Muhammad bin Abdullah tidak berasal dari Bani Ishaq, tapi berasal dari Bani Ismail, tidak berasal dari Bani Israel, namun berasal dari Bani Arab. Mereka tidak terima. Kemudian golongan yang kedua, Allah berikan hidayah amal, tapi enggak Allah berikan hidayah ilmu. Allah kasih hidayah, semangat beramal, tapi Allah enggak berikan hidayah ilmu. Apa yang terjadi? Tersesat. Makanya Allah sebut mereka sebagai ad-dhalin, orang-orang yang tersesat. Siapa mereka? Nasrani. Kemudian baru yang ketiga, mereka adalah al-wasat, golongan pertengahan yang menghimpun antara ilmu dan amal. Allah berikan hidayah kepada mereka, hidayatu ilal ilmi wa hidayatu ilal amali. Hidayah kepada ilmu dan hidayah kepada amal, praktek. Muslim. Dan jamaah sekalian, orang-orang yang mengumpulkan kedua hal ini, maka sejatinya mereka adalah orang-orang yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat nikmat, dan itulah siratal mustaqim, jalan yang lurus. Yang kita senantiasa minimal 17 kali dalam sehari memohon jalan yang lurus ini kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Dan siapa jamaah? Jalannya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Berkaitan dengan siapa mereka, orang-orang yang Allah Azza wa Jalla, ya, karuniakan nikmat kepada mereka. Surat An-Nisa ayat 69. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yuti'illaha war rasulah." Siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Ya, maka mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Taat kepada Allah dan Rasulnya, maka apabila kita taat kepada Allah dan Rasul, maka kita akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat. Siapa itu ya jamaah sekalian yang Allah berikan nikmat di dalam surat di dalam ayat ini? Allah mengatakan minan nabiyina, dari para nabi, was-siddiqina, dari orang-orang yang siddiq, yang jujur, yang tulus dalam keimanannya, wasyuhada, orang-orang yang syahid, was-salihin, dan orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqah, dan sungguh alangkah indahnya, baiknya teman-teman tersebut, berteman dengan para nabi, dengan orang-orang yang siddiq, dengan orang-orang yang syuhada, dengan orang-orang yang saleh. Makanya ketika kita berdoa
kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Kata Allah, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya para nabi, as-siddiq, asy-syuhada, was-salihin. Itu jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat. Jalannya para nabi. Nah, dan jemaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala. Kita seringkali enggak sadar nih. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang Shiratal Mustaqim, itu jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat, itu sejatinya mengandung hujjah, dalil, argumentasi wajibnya untuk berpegang dengan manhaj salaf. Wajibnya berpegang dengan aqidatus salafiyah. Wajibnya berpegang dengan pemahaman para salafun salih. Karena siapa orang-orang yang Allah berikan nikmat? Para nabi, orang-orang siddiqin. Sekarang siapa Pak orang yang paling jujur setelah para nabi dan para rasul? Siapa Pak orang yang paling jujur setelah para nabi dan rasul? Para sahabat. Siapa orang-orang yang mati syahid pertama kali dari umatnya ya Nabi Muhammad SAW? Para sahabat, syuhada, ahlul badar. Ya. Dan siapa orang-orang yang paling soleh dari umatnya Nabi Muhammad? Para sahabat. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Dan kita minta kepada Allah agar kita berada di jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat, dan di antara mereka para nabi, para rasul, dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Dan kita mendidik anak-anak kita ya jamaah, tidak lain dan tidak bukan agar kita mendapatkan hidayah berada di atas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalannya para nabi, rasul, dan para sahabat, para salafun salih. Itu di antara tujuan kita mendidik anak kita. Ya. Makanya kita belajar di sini tarbiyatul aulad ala minhajin nubuwah. Pendidikan anak-anak di atas manhajnya kenabian, manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bisa kita katakan bahwa ketika kita mendidik anak kita, itu mengharuskan kita menghimpun dua hal ini. Apa itu? Ilmu dan amal. Ilmu dan amal harus. Dan kata Al-Imam Al-Bukhari di dalam bab ya, dalam sahihnya, Sahih Bukhari, beliau mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Berilmu dulu sebelum berucap dan sebelum berbuat. Artinya juga demikian, sebelum kita ini mendidik anak kita, Anda itu murabbi. Kita semua adalah murabbi, muaddib, mudarris, muallim, ustaz untuk keluarga dan anak-anak kita. Maka kita wajib untuk memiliki ilmu dan wajib untuk mempraktekkan ilmu. Dengan mempraktekkan ilmu, kita bisa menjadi qudwah, bisa menjadi uswah, bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan. Dan ketika Anda menjadi teladan yang baik bagi anak-anak Anda, mereka mencontoh Anda, maka jangan dikira pahalanya selesai begitu saja. Istimrar, akan berkesinambungan. Nah, tinggal ya jamaah sekalian, kita ingin menjadi uswah hasanah atau uswah sayyi'ah, contoh yang baik ataukah contoh yang buruk. Kalau kita menjadi contoh yang baik, kata Nabi SAW, man dalla ala khairin falahu ya ajrun mithli fa'ilih. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang mengamalkannya. Demikian pula ya, siapa yang menunjukkan kepada keburukan, maka dia akan mendapatkan dosa seperti dosa pelakunya. Ya. Jadi orang tua bisa menjadi ya tambang kebaikan atau tambang keburukan bagi anaknya. Makanya dikatakan oleh para ulama, al-aba'u mi'danu al-khair aw syarr ya li auladihim.
Yang namanya orang tua bisa menjadi tambang kebaikan atau tambang keburukan bagi anak-anaknya. Karena itu apabila kita berilmu dan kita mengamalkan ilmu kita, kemudian kita menjadi teladan yang baik bagi anak kita, maka niscaya kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengalir meskipun kita sudah berkalang tanah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada seorang syekh bernama Ahmad Salim Badwailan. Ya, Dr. Ahmad Salim Badwailan. Beliau punya buku judulnya Al-Qasas Al-Mu'athirah. Kisah-kisah inspiratif. Nah, di antara kisah yang saya ingat ya, yang saya pernah baca, itu luar biasa. Tentang ada seorang bapak, seorang laki-laki yang diawali kehidupannya dari susah. Kemudian dia berusaha. Allah bukakan pintu-pintu rezeki baginya. Tadinya dia nggak punya apa-apa, kemudian dia menjadi kaya raya, orang yang berharta, kaya raya. Kemudian dia bertemu dengan seorang wanita yang dia cintai. Lalu kemudian dia menikah dan kemudian dia punya kalau nggak salah 3 orang anak. Dan dididik anaknya agar bisa menjadi kaya raya. Karena dia tahu bagaimana susahnya miskin. Disekolahkan tinggi-tinggi dan seterusnya. Akhirnya anaknya berhasil menjadi anak-anak yang kaya raya, punya profesi-profesi yang hebat di dunia. Tapi ternyata setelah anaknya berhasil, mereka hidup dengan keluarganya. Mereka tinggalkan ayah ibunya, tinggal sendiri. Ada yang di luar negeri, ada yang di Jerman dan lain sebagainya. Intinya anak-anaknya tidak bersama dengan kedua orang tuanya ini. Di sisa-sisa kehidupan kedua orang tua ini, mereka akhirnya sadar. Mereka belajar, mereka ngaji, ya, dan mereka kenal seorang syekh, seorang ustadz, ya. Nggak lama kemudian istrinya meninggal dunia. Si suami ini sedih karena ditinggalkan istri yang dia cintai. Ketika istrinya meninggal dunia, ibunya anak-anak ini, anak-anaknya itu nggak ada yang datang on time, datangnya itu belakangan. Kemudian si ayah sakit-sakitan. Ketika sakit-sakitan, anaknya 3 orang juga nggak ada yang hadir. Mereka semua cuma nelpon dokter temannya untuk melihat, untuk ngecek, nggak ada yang hadir. Akhirnya si ayah ini dia memanggil pengacaranya. Kemudian dia minta untuk dibuatkan wasiat. Dan di dalam wasiat itu dia sampaikan bahwa ya sepersekian dari hartanya akan dia akan dia sedekahkan, akan dia wakafkan. Kemudian yang 2/3 jatuhnya waris. Kemudian dia membuat wasiat, membuat pesan, ya. Ketika dia meninggal dunia nanti, dia minta agar yang melaksanakan penyelenggaraan jenazah adalah gurunya, syekhnya tadi, ustadznya. Kemudian dia berpesan untuk ketiga anaknya nanti sebelum meninggal dunia, dia minta agar tolong dipasangkan kaos kaki pemberian istrinya yang sudah butut sebelum dikuburkan. Akhirnya diteleponlah oleh sang pengacara ini tentang waris. Datang ketiga anaknya, Masya Allah, udah ngomong warisan datang semuanya, datang. Kemudian disampaikan, kemudian mereka balik lagi. Lalu nggak lama kemudian akhirnya sang ayah meninggal dunia. Maka datanglah ketiga anak tersebut. Nah, kemudian mereka ingin menjalankan wasiat ayahnya. Ketika dimandikan oleh sang ustadz, kemudian dikafani, ketika akan dikuburkan, dipakaikan kaos kaki. Ya, kepada sang mayat, dipakaikan. Sontak saja ketika dipakaikan kaos kaki, sang syekh atau ustadz tadi nggak mau, menolaknya. Ya, dikatakan ini nggak boleh. Hadza la yajuz, ini nggak boleh. Ya, akhirnya eker-ekeran. Enggak ya Syekh, ini wasiat dari ayahku. Hatta wasiat menyelisih syariat tidak diperbolehkan. Akhirnya eker-ekeran, berantem. Bukan berantem fisik ya, berantem argumentasi. Akhirnya ketika pengacara datang dipanggil.
ketiga anaknya dan sang syekh dimasukkan ke dalam suatu kamar. Lalu kemudian sang pengacara dia minta supaya anak-anaknya sabar. Lalu dia bacakan, ini surat terakhir dari sang mayit. Lalu dibacakan. Dan subhanallah ya jamaah. Jadi sebelum meninggal dunia, sang ayah ini masih memikirkan kebaikan untuk anak-anaknya. Karena dia berada di dalam penyesalan. Karena selama ini dia mendidik anaknya keliru. Dia merasakan kemiskinan dan dia nggak kepengen anaknya miskin. Dididik anaknya supaya kaya raya. Anaknya pun kaya raya. Tapi ternyata itu tidak mendatangkan kebahagiaan. Dia tetap merasakan miskin, sendiri dan kesepian. Harta tidak mendatangkan bahagia. Dan kemudian di dalam nasihat surat itu, si ayah ini dia menyampaikan, dia mengatakan intinya, wahai anak-anakku, ya, ayah tahu saat ini kalian pasti sedang berantem sama syekh berkaitan dengan wasiatku. Ayah tahu bahwasanya ketika kita meninggal dunia, kita nggak bisa memakai kaos kaki. Yang bisa kita pakai adalah hanya kain kafan. Dan ayah ingin menyampaikan nasihat yang terakhir. Coba anak perhatikan. 2 lembar kain kaos kaki yang butut, yang jelek, udah lama, dibawa ke kuburan saja nggak bisa. Ya, nggak bisa dibawa ke kuburan. Demikian pula dengan harta abi, rumah, bungalow, kemudian uang, kendaraan, lebih nggak bisa lagi dibawa ke dalam kuburan. Yang bisa abi bawa adalah amal abi. Dan abi berharap kalian bisa menjadi penyebab, ya, Allah Subhanahu wa taala meringankan, ataupun bahkan, ya, kalian bisa mendoakan abi dengan maghfirah, dengan ampunan. Dan subhanallah ya jamaah sekalian, nasihat terakhir ini ternyata menjadi sebab ketiga anaknya sadar, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara pelajaran yang dapat kita petik adalah ya jamaah, betapa banyak kita sebagai orang tua, kita mendidik anak kita seakan-akan kita melihat keberhasilan itu hanya dilihat dari keberhasilan dunia. Kemudian kita at-tafakhur, membangga-banggakan anak kita. Anak saya menjadi direktorat jenderal ini, anak saya menjadi ini dan itu, dibangga-banggakan. Tapi itu kebanyakan kebanggaan-kebanggaan yang semu dan kebanggaan sementara. Betapa banyak orang tua menghabiskan waktu kerja tidak membersamai anaknya dalam rangka untuk menyiapkan harta materi buat anaknya, dan ketika anaknya pun berhasil, di hari tuanya orang tuanya ditinggalkan seorang diri. Sebagaimana orang tuanya meninggalkan anaknya ketika masih kecil. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh alangkah berbahagia orang tua yang mendidik anaknya di atas akidah yang benar, di atas manhaj yang lurus, di atas akhlak yang mulia. Meskipun anaknya di dunia bukanlah orang yang dikatakan wah dan mewah, mungkin gak punya apa-apa, mungkin kerjanya hanya serabutan, tapi sang anak ini selalu hadir buat orang tuanya. Orang tuanya butuh sesuatu, datang dia. Setiap kali anaknya ini mengucapkan doa, gak pernah lupa mengucapkan doa untuk orang tuanya. Itu jauh lebih baik ya jamaah, daripada Anda punya anak kaya raya, berharta mewah, punya segalanya, tapi lalai dengan orang tuanya. Jangankan mendoakan orang tuanya, mendoakan dirinya saja gak pernah. Karena gak dididik di atas agama yang benar, gak dididik di atas ibadah yang benar, hanya dididik untuk dunia, orientasinya hanya untuk dunia. Sehingga apa hasilnya?
sangat mungkin anak itu bisa menjadi musuh. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita lanjutkan lagi di sini. Kata Fadilatul Syekh Muhammad Said Ruslan hafizahullahu taala, "Fal waladu salihu yakunu qurrata 'ainin lil mar'i fi hadhihi al hayati wa zakhrun lahu ba'da al mamati, thumma yakunu lahu yawm al qiyamati raf'an fid darajati." Anak yang saleh, ya, itu bisa menjadi penyejuk mata bagi orang tuanya, ya, di dalam kehidupan ini, dan juga bisa menjadi perbendaharaan, ya, atau bisa menjadi sebab kebahagiaan bagi orang tuanya setelah kematiannya, dan juga anak itu bisa menjadi sebab terangkatnya derajat orang tuanya di hari kiamat. Ya, wa hadza Zakaria alaihi salamu sa'alallahu waladan dzakaran salihan yabqa ba'da mautihi wa yakunu waliyan min ba'dihi wa yakunu nabiyyan mardiyan indallahi wa inda khalqihi wa hadza afdalu ma yakunu minal aulad. Inilah Zakaria alaihissalam. Beliau meminta kepada Allah waladan dzakaran salihan, anak laki-laki yang saleh. Kalau kita perhatikan ya jamaah, di dalam surat Ali Imran, ya, ketika Nabiullah Zakaria itu dikaruniai anak ketika sudah tua, sudah sepuh. Istrinya juga demikian, bahkan istrinya itu mandul. Tapi beliau enggak pernah berhenti berusaha, di antaranya doa kepada Allah. Suatu ketika beliau mendatangi mihrabnya Maryam alaihissalam, keponakan istri beliau, yang beliau jaga, yang beliau pelihara setelah orang tuanya wafat, ya, setelah ibundanya wafat, itu dijaga dan dipelihara oleh Zakaria. Nah, ketika Zakaria alaihissalam itu mengunjungi mihrabnya Maryam, Zakaria takjub, ya. Itu antum bisa lihat di dalam surat surat Ali Imran, ya. Bentar. Ya, di dalam surat Ali Imran bentar ya. Sebentar, afwan nih. Nam idna da Zakaria rabbahu. Nah, surat Ali Imran ayat ke-38, ya. Nah, sebelumnya di ayat ke-37 Allah Subhanahu wa taala, ya, menceritakan tentang ibundanya Maryam, itu ibunda Hana, yang Allah Subhanahu wa taala, ya, menerima permintaan ibunda Hana, ya, supaya anaknya itu dijaga dari godaan syaitan. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Jadi ibunya itu menumbuhkan Maryam dengan pertumbuhan yang baik, kemudian setelah itu baru diasuh oleh Zakaria, ditanggung oleh Zakaria. Nah, kemudian kata Allah, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrabah wajada 'indaha rizqa. Ya, setiap kali Zakaria itu, ya, masuk menemui Maryam, ya, di mihrab, maka Zakaria itu heran. Beliau dapati adanya rezeki. Kata para ulama ahli tafsir, yang dimaksud dengan wajada indaha rizqan, di musim panas ada buah-buahan musim dingin, di musim dingin ada buah-buahan musim panas. Akhirnya Zakaria heran,
Akhirnya beliau bertanya, qala ya Maryamu anna laki hadha? Wahai Maryam, dari mana kamu dapatkan ini? Ya, dari mana engkau dapatkan ini, hal yang istimewa ini? Kemudian qalat, Maryam berkata, huwa min indillah. Rizki itu dari Allah, berasal dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada siapa saja yang Allah kehendaki tanpa perhitungan. Kemudian kata para ulama ahli tafsir, akhirnya terbetik di dalam diri Zakaria, apabila Allah bisa memberikan kepada Maryam ya buah-buahan musim panas di musim dingin dan buah-buahan musim dingin di musim panas, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka Allah pasti ya bisa memberikan Zakaria keturunan. Hunalika da'a Zakaria rabbahu. Disitulah di mihrabnya Maryam, Zakaria berdoa kepada Allah. Ya, beliau menyeru Allah. Qala, beliau berkata, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'at. Innaka sami'ud du'a. Afwan. Wahai Rabbku, karuniakanlah kepadaku dari sisi Engkau anak yang baik. Karena sesungguhnya Engkau adalah Maha mendengarkan doa. Ya. Nah. Lalu kemudian dijawab oleh malaikat langsung. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ya. Maka malaikat pun menyerunya ketika Zakaria itu sedang berdiri melaksanakan salat di mihrabnya. Kemudian malaikat berkata, ya annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimati minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Wahai Zakaria, Allah berikan kepadamu berita gembira, yaitu dengan kelahiran Yahya yang akan membenarkan ya firman Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi panutan, yang berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang saleh. Langsung dijawab oleh malaikat. Tapi Yahya heran, qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghanil kibaru wa imraati akirun. Wahai Rabbku, bagaimana aku bisa punya anak sementara aku sudah sepuh, sudah tua, istriku pun juga mandul. Kemudian dijawab, qala kadzalika Allahu yaf'alu may yasha. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala ya akan berbuat apa yang Allah kehendaki. Ya. Nah, jadi kita bisa belajar dari Zakaria alaihissalam, meminta kepada Allah waladan salihan, anak yang saleh, yang mana Zakaria ini yabqa ba'da mautihi, ya, yang terus langgeng ya setelah wafatnya, ya, waliyan min ba'dihi, ya, dan beliau pun menjadi ya pengganti setelahnya dan menjadi nabi yang mardiyan indallah, di ridhai Allah Subhanahu wa taala, wa inda khalqihi, dan juga di ridhai oleh makhluk yang lain. Wa hadza afdalu ma yakunu minal aulad. Dan inilah yang paling utama ya dari keberadaan anak-anak kita. Kemudian kata Syekh, wa min rahmatillahi bi'abdihi an yarzuqahu waladan salihan jami'an limakarimil akhlaqi wa mahamid syaimi farahim akhlak yang mulia dan perangai yang terpuji, sehingga Allah pun merahmatinya dan mengabulkan doanya. Al-auladu zinatu wabtila'un wa ikhtibarun. Anak-anak memang perhiasan, tapi juga ibtila, ujian, ya, wa ikhtibarun, cobaan, ujian dan cobaan. Laqad dzakara Allah tabaraka wa ta'ala anna al-amwala wal aulada zinatad dunya wa annaha bala'un wa man'i haqqillahi ta'ala
fala tuti'uhum fi ma'siyatillah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa harta dan anak-anak itu adalah perhiasan dunia, tapi juga bisa menjadi bencana, bisa menjadi ujian yang dapat menyebabkan Anda wahai orang tua melakukan perbuatan haram, dan bisa menyebabkan Anda wahai orang tua menahan Anda dari menunaikan hak Allah. Karena itu janganlah engkau taati mereka, janganlah engkau turuti mereka di dalam kemaksiatan kepada Allah. فأمر تعالى عباده المؤمنين بالإكثار من ذكره فإن في ذلك الربح والفلاح والخيرات الكثيرة ونهاهم أن تشغلهم أموالهم وأولادهم عن ذكره فإن محبة المال والأولاد مجبولة عليها أكثر النفوس fatuqaddimuha ala mahabbatillah wa fi dzalikal khasara al-'azimah. Ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya yang mukmin untuk memperbanyak mengingat Allah, karena di dalam mengingat Allah itu mengandung keberuntungan, mengandung kesuksesan serta kebaikan yang banyak dan berlimpah. Allah juga melarang mereka agar tidak tersibukkan dengan harta dan anak-anak mereka sehingga mereka lalai dari mengingat Allah. Karena sesungguhnya menyenangi harta, suka dengan anak-anak, itu sesuatu yang sudah tertanam di dalam jiwa manusia. Sehingga ya, ini menjadi ujian. Mereka lebih mendahulukan hal ini daripada kecintaan kepada Allah. Dan tentunya ini adalah al-khasaratul 'azimah, kerugian yang besar. Qala Allah Jalla wa Ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ya, harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Ini perhatikan, harta dan anak-anak perhiasan dunia. Tapi kata Allah, wal baqiyatu salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ya, akan tetapi amal kebajikan yang terus menerus itu lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu, serta lebih baik untuk dijadikan sebagai pengharapan. Kata Syekh, al-malul kathiru al-wafiru wal banuna al-kathiruna zinata hadhihi ad-dunya al-faniyah wal aqwal wal a'malu salihatu al-mardiyatu lillahi azza wa jalla dhatul athari al-baqiyati mus'idati lifa'iliha hiya khairun 'inda rabbika thawaban min kulli ma fid dunya mimma huwa zinatul lahu wa hiya khairun amalah. Kata Syekh, harta yang berlimpah, anak-anak yang banyak memang perhiasan dunia, tapi perhiasan dunia yang fana ini, yang temporer ini. Akan tetapi ucapan yang baik, amal soleh yang diridhai Allah, itulah yang lebih berpengaruh dan terus-menerus mengalirkan pahala, yang memberikan kebahagiaan bagi pelakunya. Dan inilah yang lebih baik di sisi Rabbmu Allahu Azza wa Jalla pahalanya dari segala apa yang ada di dunia ini, ya, yang menjadi perhiasannya. Dan ini pula yang lebih baik untuk dijadikan sebagai pengharapan. Wa qala tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ya, Allah mengatakan, ya wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada dari istri-istrimu dan ada dari anak-anakmu musuh bagimu, maka berhati-hatilah. Jadi kata min di sini menunjukkan tab'id, ya, sebagian. Artinya ada loh sebagian istri, sebagian anak-anak itu musuh bagi kalian, maka berhati-hatilah. Ya. Kemudian kata Fadilatul Syekh, ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulah wattabi'u syar'ahu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum yasuddunakum an ta'atillah. Wahai orang-orang yang beriman, ya, benarkanlah Allah dan Rasulnya. Wahai orang-orang yang beriman yang membenarkan Allah dan Rasulnya, ikutilah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah sesungguhnya ada di antara istri-istri dan anak-anak kalian musuh bagi kalian yang dapat memalingkan kalian dari ketaatan kepada Allah. Waqad yahmilunakum
على السعي في اكتساب الحرام وارتكاب الآثام والوقوع في المعاصي فاحذروا أن تطيعهم ولا تأمنوا غائلهم وشرهم ولا يعظم في نفوسكم ويصعب عليكم مكافأتهم على إحسانكم بالإساءة والجهود والنكران الجميل. Ya, kata Syekh, acap kali kadang-kadang mereka, ya, istri dan anakmu dapat menyebabkan kamu mencari pekerjaan yang haram, menyebabkan kamu bekerja yang haram, sehingga kamu pun, ya, melakukannya, atau menyebabkan kamu jatuh kepada dosa dan maksiat. Karena itu berhati-hatilah dari mengikuti mereka, menuruti mereka. Janganlah kamu merasa aman dari bahaya dan keburukan mereka. Jangan pula kamu merasa berat hati dan kecewa lantaran balasan mereka terhadap kebaikanmu dengan perbuatan buruk, lantaran penentangan dan pengingkaran mereka atas kebaikanmu. Dan ini banyak ya jamaah, betapa banyak kita sebagai suami ketika istri kita menuntut ini, menuntut itu, akhirnya menyebabkan suaminya yang sayang dengan istrinya, ya, ketika enggak punya uang, akhirnya mereka mencari uang dengan cara yang tidak halal. Ya, innal walada yahmilu abahu 'alal bukhli wa kadzalika 'alal jubni fa innahu yataqa'adu ya minal ghazawati was-saraya bisababi hubbil aulad wa yumsiku malahu lahum. Ya, sesungguhnya anak juga bisa menyebabkan orang tuanya menjadi pelit, bakhil, dan menjadi penakut. Ya, dan sesungguhnya juga dapat menjadikan orang tua itu mundur dari medan pertempuran dan peperangan ketika jihad. Kenapa? Lantaran cintanya kepada anaknya dan perhitungan terhadap harta untuk anaknya. Sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam Sahih Sunan Ibn Majah, innal walada mabkhalatun ya majbanatun. Sesungguhnya anak-anak itu penyebab pelit dan penyebab penakut. Ya, mabkhalatun majbanatun ay ma yahmilu 'alal bukhli wal jubni. Madinatun lil bukhli, madinatun lil jubni. Kata Syekh, kata mabkhalatun majdabatun maknanya adalah anak itu penyebab orang tua bersikap pelit dan penakut, atau mereka menjadi sumber kebakhilan dan sumber sikap pengecut atau penakut. Nah, jadi jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita sudah belajar meskipun anak-anak itu adalah perhiasan dunia, tapi anak bisa menjadi ujian dan anak bisa menjadi musuh, ya. Musuh bagi kita orang tuanya. Baik. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi ya di pertemuan berikutnya ya. Insyaallah kita akan membahas tentang tamaratu kathratil ummati ya wa hukmu tanzimin nasli wa tahdidihi, ya. Yaitu manfaat memiliki banyak anak dan hukum, ya, keluarga berencana, yaitu hukum mengatur kelahiran dan hukum membatasi kelahiran, ya, hukum pengaturan dan pembatasan keturunan. Insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Dan bagi para ikhwas sekalian atau para ayah yang belum punya PDF-nya, nanti insyaallah bisa menghubungi panitia ya. Dan sepertinya memang belum dicetak ya. Jadi insyaallah kita pegang datanya atau filenya. Baik, jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala ya, ini sudah pukul 10.42. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Bagi bapak-bapak boleh bertanya langsung atau boleh bertanya via kertas. Nah, ini sepertinya ibu-ibu sudah banyak ini pertanyaannya nih. Oh, kirain apa namanya pertanyaan itu. Nah, thayyib.
Allahumma sayyiban nafi'ah. Nah, baik. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Ustadz izin bertanya, mohon arahan tahapan berdasar umur untuk mendidik anak berdasarkan jenis kelamin jika ada. Syukran. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara bentuk hikmah di dalam mendidik anak adalah kita mendidik anak kita ya sesuai dengan fase usianya. Artinya, mendidik anak sesuai dengan tingkatan dan tahapan fase usia itu sesuatu yang memang ada, yang diisyaratkan di dalam dalil Al-Quran dan Sunnah, dan juga dibuktikan menurut hasil observasi dan penelitian. Dan kita tahu di dalam ilmu pedagogi banyak sekali teori-teori yang berkaitan dengan pendidikan sesuai dengan fase usianya. Tapi alhamdulillah jamaah sekalian, agama kita agama sempurna. Para ulama kita sudah menerangkan tentang pembagian fase-fase tersebut. Di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, beliau membagi fase-fase manusia, ya, mulai dari janin sampai usia di atas 80 tahun. Ya. Nah, cuman yang kita highlight di sini adalah usia kanak-kanak. Ya, jamaah sekalian, secara umum, ya, para ulama membagi usia manusia menjadi dua. Itu kalau kita perhatikan secara umum ya, menjadi dua. Pertama, usia ya mukallaf atau balik. Yang kedua adalah usia qoblal bulugh, sebelum mukallaf. Usia balik sama usia sebelum balik. Ya, umumnya seperti itu. Nah, berarti kalau sudah balik dia sudah mukallaf. Dia sudah bertanggung jawab dengan amalnya masing-masing. Adapun belum balik, maka berarti mereka berada di bawah tanggung jawab orang tuanya. Kemudian para ulama membagi lagi nih. Ya, khususnya usia prabalik, sebelum dewasa, sebelum mukallaf, itu menjadi dua. Usia mumayyiz atau tamyiz dan usia qabla tamyiz. Usia pra-tamyiz dan usia setelah tamyiz. Ya. Itu masih dalam dalam klasifikasi anak-anak ya. Jadi tamyiz dan sebelum tamyiz. Nah, kalau kita perhatikan atau mengambil dari pengklasifikasian yang dilakukan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, anak-anak itu disebut dengan sibyan atau as-sabi ketika usia bayi. Usia bayi itu 0 sampai 2 tahun. Di antara dalilnya, kenapa kok 2 tahun? Surat Luqman, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang wajibnya berbakti kepada kedua orang tua, Allah mengatakan, ya hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Ya, wa fisaluhu fi amaini. Ya, ibunya mengandungnya semakin lama semakin berat dan menyapihnya 2 tahun. Amaini. 2 tahun di sini tentunya mengikuti kalender Hijriyah. Tidak mengikuti kalender Masehi. Selama 2 tahun. Artinya ya, usia 0 sampai 2 tahun itu adalah usia sabi, sibyan, disusui oleh ibunya. Ya. Kemudian setelah itu disebut dengan usia gulam. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, gulam 2 sampai 7 tahun. Makanya ketika Nabi mengatakan, ya gulam, wahai nak. Nah, gulam ini diantara makna yang disebutkan Al-Hafidz dari kisaran 2 sampai 7 tahun. Itu disebut dengan tufulah, kanak-kanak. Ya, kenapa kok sampai 7 tahun? Berangkat dari hadis Nabi SAW, muru auladakum bis salati wa hum abna'us sab'in.
perintahkanlah anakmu untuk sholat ketika usia mereka 7 tahun. Nabi menyebutkan secara spesifik usia 7 tahun. Kemudian usia 7 tahun sampai 10 tahun. Kata Al-Hafidh itu ya disebut dengan usia yafi'un atau disebut dengan mumayyiz. Yafi' artinya anak yang daya nalarnya sudah mulai optimal. Yafi'. Ya. 7 sampai 10 tahun. Kenapa kok sampai 10 tahun? Ya sesuai dengan hadis tadi tentang salat. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Pukullah mereka kalau mereka enggak salat di usia 10 tahun. Baru kemudian 10 sampai balik atau 15 tahun disebut dengan usia hazawar. Hazawar adalah usia anak-anak sudah menjelang balik, menjelang dewasa. Kata hazawar ini itu digunakan oleh oleh sahabat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Afwan ya sebentar. Baik. Jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi usia 10 sampai 15 tahun itu juga disebut dengan usia hazawar ya. Sebagaimana di dalam sebuah riwayat hadis ya, yaitu para sahabat junior mereka mengatakan ya, kunna fityanan hazawiratan. Kami ketika itu kanak-kanak usia hazawiro. Hazawiro itu usia mereka menjelang balik ya. Dan kemudian kata mereka ya, ta'allamna al-Qur'an qabla ta'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Kami mempelajari iman dulu sebelum kami mempelajari Quran ya, thumma nata'allamul Qur'an wasdatna bihi imanah. Baru kemudian kami pun mempelajari Al-Quran dan bertambahlah keimanan kami. Nah, baru setelah itu usia balik. Baik, jemaah sekalian dimuliakan Allah. Jadi dari sini kita bisa lihat nih adanya pembagian tahapan sesuai dengan usia. Dan dari sini para ulama menerangkan usia 0 sampai 2 tahun. Ya, usia 0 sampai 2 tahun. Itu usia di mana indera belajarnya anak-anak kita yang paling dominan adalah apa? Pendengaran. Sebagaimana An-Nahl ayat 78 Allah mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'ida la'allakum tashkurun. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan kalian, yaitu Allah mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian dalam keadaan kalian tidak punya ilmu. Kemudian Allah berikan kepada kalian pertama as-sama, pendengaran. Kedua absar, penglihatan. Ketiga af'idah, kata Al-Hafidh Ibnu Katsir, al-uqul, yaitu akal. Ya. Jadi disebutkan ada 3. Pendengaran, penglihatan dan pemahaman. Ini ternyata berkembang secara bertahap. Ya. Yang pertama berkembang pendengaran dulu. Karenanya anak usia bayi itu fokus kita adalah menstimulasi pendengarannya. Ya, di dalam hal untuk kita mengajarkan ilmu pada anak kita, yaitu dengan apa? Dengan tasmi' wa talqin. Ya, dengan tasmi' wa talqin. Kemudian di usia 2 sampai 7 tahun maka sudah mulai berkembang secara optimal penglihatannya. Anak menjadi observer, menjadi pengamat. Ya, anak itu sudah melihat dan apa yang mereka lihat mereka contoh. Maka di usia ini ya yang dominan adalah kita mendidik anak-anak kita dengan qudwah atau uswah hasanah, memberikan contoh. Ya, Anda memberikan contoh maka mereka akan meniru. Karena mereka menjadi penduplikasi atau pengcopy paste. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, dikatakan oleh Itban ya sebagaimana dinukilkan di dalam tarikh Dimashqi ya, Itban mengatakan ya
la yakun awwala islahika li baniya islahuka li nafsika. Maka hendaknya yang pertama kali engkau perbaiki, ya, sebelum engkau mendidik anak adalah perbaiki dirimu sendiri. Kemudian beliau mengatakan, ya, fa inna ya uyubahum ma'qudatun bi aibika. Karena sesungguhnya aib mereka itu terikat kuat dengan aib Anda. Kemudian kata Itban ini yang menarik ini. Fal hasanu indahum ma sana'ta atau ma fa'alta wal qabihu indahum ma tarakta. Ya, kata Itban, kebaikan menurut mereka itu adalah apa yang engkau kerjakan, dan keburukan menurut mereka adalah apa yang engkau tinggalkan. Jadi kalau engkau mengerjakan sesuatu di hadapan anakmu, maka mereka akan menganggap itu baik. Dan demikian pula ketika engkau meninggalkan sesuatu sehingga sesuatu itu menjadi asing, maka manusia umumnya akan tidak suka dengan sesuatu yang asing baginya. Dan bisa jadi itu dianggap sebagai suatu hal yang jelek. Orang tua yang jarang sholat, yang gak pernah menunjukkan sholat di hadapan anaknya, maka jangan berharap anaknya akan menjadi hamba Allah yang suka sholat. Kenapa? Karena dicontohkan. Demikian pula orang tua yang misalnya suka berkata kasar di hadapan anaknya, maka jangan heran apabila anaknya suka berkata kasar. Ya, nah karena itu di usia ini adalah usia kita uswah, karena mereka menyerap apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Ya, nah sembari kita didik hati mereka dengan keimanan. Baru kemudian di usia 7 tahun, maka ini usia kita sudah melakukan ta'diban wa ta'liman secara intens. Ya, kita sudah mulai mendidik mereka, mengajarkan adab. Ya, kemudian kita mengajarkan ibadah secara lebih intens lagi di usia 7 tahun ke atas. Kemudian di usia 10 tahun, maka kita sudah boleh melakukan pendekatan dengan cara takhwif, nakut-nakuti, tarhib, ngancem. Ya, nah dari sini ya jamaah, kita bisa belajar bahwa tidak sepatutnya anak-anak usia dini di bawah 7 tahun itu dididik dengan cara ditakut-takuti atau diancem-ancem atau diberikan hukuman. Belum waktunya, ya. Apalagi diomelin, dimarahi, dibentak dan dipukul. Itu termasuk perbuatan kezaliman kepada anak. Jangan dipikir ketika Anda misalnya ngamuk ke anak Anda, marah anak Anda karena hal-hal sepele, ya, itu Anda pikir biasa. Padahal itu termasuk apa? Perbuatan menyakiti hati, apalagi hati, buah hati Anda. Itu juga termasuk kezaliman, itu dosa ya jemaah sekalian. Ya, makanya penting bagi orang tua untuk terus belajar dan untuk bisa menjaga diri, terutama di dalam menghadapi anak-anaknya. Betapa banyak orang tua zaman sekarang suka ngancem anaknya masih kecil, nakut-nakuti. Akhirnya apa? Mereka terbentuk di dalam dirinya sifat atau sikap takut yang tidak bijaksana, yang tidak pas, yang tidak baik. Misalnya, orang tua nakut-nakuti anak, kamu kalau nggak begini nanti kamu akan diculik oleh setan misalnya, ya. Nah ini suatu hal yang nggak baik. Berarti kita menanam atau menumbuhkan di dalam dirinya ketakutan kepada sesuatu yang seharusnya tidak perlu kita merasa takut dengannya. Malah ya jamaah sekalian, itu bisa mempengaruhi akidahnya ketika akhirnya mereka muncul yang namanya khufusir. Ya, takut dengan hal-hal yang sir, yang tidak bisa dilihat. Takut sama setan, itu nggak boleh. Ya, takut dengan apa namanya kuntilanak, dengan genderuwo, dengan ini, itu nggak boleh. Ya, apalagi kita mengajarkan anak takut dengan hal-hal seperti itu dikhawatirkan bisa merusak akidahnya. Jangankan takut dengan setan, kita ajarkan mereka di usia dini takut dengan Allah. Itu kenapa? Karena di usia ini, di mana pemahaman mereka itu masih belum sempurna, umumnya ya sesuatu yang dijadikan objek untuk nakut-nakuti itu cenderung untuk dijauhi. Anda nakuti anak dengan setan, nah kira-kira anak-anak bakalan mau nggak dia untuk apa namanya mendekati setan? Enggak, dia jauh dari setan. Anda nakut-nakuti anak dengan hewan buas misalnya,
Ya, nah kira-kira dia mau enggak untuk mendekati hewan buas? Enggak mau. Demikian pula ketika Anda nakut-nakuti anak dengan Allah, ya, sementara mahabbahnya tidak terbentuk, dia akan menjauh dari Allah. Bahkan kata para ulama bisa jadi akan muncul di dalam dirinya imaji negatif tentang Allah. Kamu kalau enggak nurut abi kamu dibakar sama Allah, kamu disiksa oleh Allah. Bayangan anak apa? Allah kok sadis ya, Allah kok jahat ya, Allah kok begitu. Itu. Jadi pandangan-pandangan anak-anak seperti ini akan muncul apabila kita tidak hikmah di dalam mendidik mereka. Karena itu jangan ditakut-takuti dulu. Malah seharusnya kita harus membentuk imaji positif anak kepada Allah. Allah maha baik nak, Allah sayang sama kamu, Allah berikan kamu berbagai macam ya nikmat. Tumbuhkan apa? Syukur kepada Allah. Ya, ta'zim, mengagungkan Allah, mahabbah, cinta kepada Allah. Itu seharusnya fokusnya. Karena ya jamaah, Anda ketika mendidik anak Anda ibadah, motor penggerak ibadah itu mahabbah, roja dan khauf, tapi pondasinya mahabbah yang paling mendasar. Banyak orang tua itu yang seringkali mengeluh, Ustadz, anak saya itu kalau disuruh sholat sukanya ngeyel Ustadz. Kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak mau. Ya. Terus sekarang sukanya males-malesan Ustadz. Kenapa ya Ustadz ya? Ya berarti kita harus introspeksi. Banyak faktor kenapa anak enggak nurut sama kita, dan kenapa anak ketika disuruh sholat dia enggak mau sholat. Intinya anak enggak mau sholat berarti belum terbentuk di dalam dirinya apa? Kebutuhan dia, dan belum terbentuk di dalam dirinya dia itu butuh dengan sholat. Nabi SAW itu memberikan isyarat. Nabi perintahkan anak sholat usia 7 tahun, agar selama usia 0 sampai 7 kita sudah mempersiapkan anak agar mereka siap untuk sholat. Di antaranya dengan membangun pondasi tadi ya jamaah. Dan ini memang bahasanya cukup panjang sebenarnya ya. Kemudian juga apakah ada tahapan berdasarkan usia? Secara asal ya Islam itu melakukan pendidikan kepada anak ya tidak diskriminasi, tapi memang membedakan. Ibunda Hana alaihissalam ketika Allah karuniakan kepadanya Maryam ya, lalu kemudian ketika beliau lihat dan beliau lahirkan ternyata anaknya adalah wanita ya, beliau alaihissalam ya apa namanya dikatakan oleh para ulama enggak menyangka kalau anaknya itu perempuan. Nah, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Nah, ketika ibundanya Maryam itu Hana ya melahirkannya, kemudian dia berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya aku melahirkan anak perempuan. Ya wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah lebih tahu dengan apa yang dia kandung. Kemudian kata para ulama, ini ulama beda pendapat, ucapan Allah atau ucapannya ya Hana. Walaysa dzakaru kal untha, anak laki-laki tidak sama dengan anak perempuan. Ini kaidah. Laisa dzakaru kal untha. Anak laki-laki enggak sama dengan anak perempuan. Anak laki-laki dan anak perempuan itu punya keistimewaan masing-masing. Ya, punya keistimewaan yang berbeda. Enggak sama. Ya. Dan jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara keistimewaan anak laki-laki dan anak wanita, Allah firmankan dalam surat Asy-Syura ayat 49. Ya. Surat Asy-Syura ayat 59. Surat Asy-Syura ayat 59, ya. Nah, di dalam surat Asy-Syura ayat 59, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adz-dzukura. Allah mengkaruniakan kepada ya siapa saja yang Allah kehendaki anak-anak perempuan, dan Allah mengkaruniakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki anak-anak laki-laki. Kata para ulama, yang disebutkan anak perempuan dulu. Ketika anak perempuan disebutkan terlebih dahulu daripada anak laki-laki, ini takriman lahunna,
bentuk pemuliaan Allah terhadap anak-anak perempuan. Anak perempuan itu istimewa, mulia, dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga di dalam agama kita. Ya, dihormati hak-haknya, dimuliakan. Ya, berarti ada keistimewaan anak perempuan. Lalu kemudian yang kedua kita perhatikan, ketika Allah menyebutkan anak perempuan itu dengan inasan. Inasan itu kalau dalam bahasa Arab bentuknya nakiroh, indefinitif. Ya, diakhiri dengan tanwin, inasan. Tapi ketika Allah menyebut anak laki-laki az-dzukura dengan alif lam, ta'rif, ma'rifah, definitif. Ya, az-dzukura. Kata para ulama, ini diantara keistimewaan anak laki-laki. Karena sesuatu yang ma'rifah, yang definitif, ya, itu memiliki keistimewaan khusus dibandingkan yang nakirah, dibandingkan yang indefinitif. Jadi apa yang bisa kita pelajari? Yang kita pelajari adalah ternyata anak laki-laki dan anak perempuan itu punya keistimewaannya masing-masing. Ya, oleh karena itu kita dilarang untuk nggak suka ketika Allah karuniakan kita anak perempuan. Juga demikian sebaliknya. Tapi kita harus tahu bahwasanya agama kita sejatinya di dalam beberapa hal sudah menunjukkan adanya perbedaan. Untuk apa perbedaan ini? Agar masing-masing dari manusia sesuai dengan gendernya bisa menjalankan perannya, bisa menjalankan tujuannya masing-masing. Ya, kayak contoh misalnya, Rasulullah itu di dalam bab pemberian nama harus dibedakan antara laki-laki dan wanita. Di dalam nama-nama, ya, nama-nama yang diajarkan atau nama-nama dari bahasa Arab itu benar-benar kelihatan beda. Gak ada orang perempuan namanya Abdurrahman, Abdullah, gak ada. Ya, cewek namanya Ali atau Hamzah, itu gak ada sebenarnya, karena sudah jelas gendernya. Demikian pula tidak ada laki-laki namanya Fatimah, Aisyah, Khadijah, Maimunah, gak ada. Ya, karena udah jelas gendernya untuk perempuan. Artinya agama kita itu sudah memperhatikan adanya perbedaan gender. Bukan diskriminasi, bukan. Tapi dalam rangka untuk mengakui masing-masing punya haknya tersendiri, punya keistimewaan tersendiri. Sebagaimana anak laki-laki disunahkan untuk ketika akikoh 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Ya, jadi memang ada poin-poin yang menunjukkan adanya perbedaan. Nah, Ustaz, ketika anak kita berebut mainan, apakah kita biarkan anak kita mengalah atau mempertahankan mainannya atau mengalihkan agar tidak berebutan? Di sini sebenarnya ya jemaah sekalian, itu kita lihat ada perinciannya. Ya. Yang pertama, secara asal kita biarkan mereka menyelesaikan masalah. Ya. Biarkan mereka itu ketika berantem sama temannya, masih kecil-kecil nih, berantem eker-ekeran, biarkan mereka menyelesaikan masalah. Entah itu kakak adik atau dengan kawannya, biarkan. Kenapa? Karena itu proses belajar mereka, anak-anak kita, di dalam menghadapi kehidupan mereka. Kelak mereka akan menghadapi banyaknya orang, banyaknya manusia. Mereka sedang mengenali keinginanku, keinginan orang lain, kemauanku, kemauan orang lain. Ya, perasaanku, perasaan orang lain. Gitu, mereka sebenarnya sedang belajar, dan biarkan mereka dealing, menghadapinya. Ya, kita nggak perlu intervensi. Tapi kalau misalnya sudah berbahaya, sudah bahaya nih, misalnya yang satu bawa sapu misalnya, nah baru kita intervensi. Ya, terus kemudian kita jangan melakukan pendekatan kepada anak-anak yang berantem langsung membela salah satunya, jangan. Ya. Bahkan kita tabayun dulu, kita dudukkan dulu, kita biarkan yang satu cerita, yang satu suruh mendengarkan, yang satu cerita baru yang satu mendengarkan. Biarkan mereka cekcok, enggak kamu yang salah, enggak kamu yang salah, biarkan. Kenapa? Mereka sedang belajar mempertahankan diri, belajar untuk ini. Nah baru kemudian setelah itu kita ajarkan mereka untuk sama-sama saling memaafkan. Jangan yang satu suruh ngalah, yang satu selalu diminta untuk mengalah, itu jangan. Ya, kenapa? Karena mereka harus belajar untuk mempertahankan haknya, untuk bisa menghargai temannya, untuk mau meminta maaf apabila salah dan seterusnya. Ya,
Nah, jadi intinya seperti itu ya. Dan sebenarnya juga tidak perlu mengalihkan mereka ya, kecuali apabila ada hajatnya, ada kebutuhannya. Misalnya cuman ada satu mainan, mereka berebut. Nah, tentunya satu mainan ini nggak bisa dipakai berdua misalnya. Sehingga ajarkan ya yang satu itu untuk menunggu. Ajarkan mereka untuk bergantian. Ajarkan mereka untuk saling bersepakat. Ya, nah itu yang lebih tepat. Meskipun diawali dengan berantem dulu misalnya. Oh gitu. Kita sampai jam berapa ini? Hah? Sudah selesai. Nah. Baik, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sudah pukul 11 ya. Dan mohon maaf, ini tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Insyaallah mungkin bisa kita jawab di pertemuan yang berikutnya. Ya, yang hak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya, dan saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.